Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fatihatur Rahmah selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan juga selaku Kaprodi jurusan PAI. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu membuat penjelasan tentang Rosem Usmani. Ya. Apa itu Rosem Usmani? Rosem Usmani ialah pola penulisan yang digunakan dalam mushaf Al-Quran yang telah dibentuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di sini Rosem Usmani dibagi menjadi beberapa kaidah, yaitu ada 6 kaidah. Yang pertama yaitu kaidah buang, al-hadf. Yang kedua, kaidah penambahan, al-ziyadah. Yang ketiga, kaidah hamzah. Yang keempat, kaidah mengganti. Dan yang kelima, kaidah sambung dan pisah. Dan yang keenam, yaitu ada kaidah kata yang terdapat 2 qiraat. Nah, itu kaidah yang terdapat 2 qiraatnya. Di sini ada macam-macam rosem. Nah, bukan hanya Rosem Usmani juga, bukan hanya Rosem Usmani. Di sini ada 3 rosem. Yang pertama yaitu rosem qiyasi atau imla'i. Apa itu rosem qiyasi? Rosem qiyasi atau imla'i ialah cara penulisan mushaf Al-Quran menurut kelaziman pengucapan atau pertuturan. Yang kedua ada rosem arudi, yaitu suatu cara penulisan yang memfokuskan terhadap kaidah syair-syair Arab. Nah, di sini berbeda ya rosem dari rosem sebelumnya. Kalau rosem arudi itu hanya fokus kepada syair-syair Arab. Yang ketiga itu ada rosem Usmani, yaitu aturan khusus penulisan Al-Quran yang dimulai oleh seorang khalifah, yaitu bernama Utsman bin Affan. Ya, sini saya akan membahas tentang kaidah-kaidah yang tadi, kaidah-kaidah Rosem Usmani. Yang pertama yaitu ada al-haf, yaitu artinya membuang huruf ini, huruf yang dibuang yaitu ada 4 ya. Yang pertama alif, itu ada 4. Yang pertama alif, waw, ya, lam, nun. Contoh membuang alif, al-kitabu. Alif yaitu contohnya al-kitabu. Nah, dalam Al-Quran itu kitabu taknya itu pakai fathah di atas. Sedangkan kalau di imlaknya taknya itu memakai alif. Nah, itu di Al-Quran alifnya itu dibuang. Terus yang waw, al-ghawuna. Itu al-ghawuna, wu-nya itu kan ada 2 sesungguhnya di imlak. Al-ghawu, wu 1, c 2. Ya, yaitu yang kedua itu dibuang. Dan yang ketiga yaitu iya. Contohnya waliyadini. Nah, di sini dini, waliyadini. Ini iyanya dibuang. Terus lam, walaidi. Nah, di Al-Quran itu lamnya cuman 1, walaili, alif lam langsung. Kalau di imlaknya itu waw, alif lagi, terus ada lam 1, dari lam kedua. Terus yaitu nun, lam naku. Nah, lam naku itu asalnya kalau di imlak
yaitu lam nakun, ada tambahan nun, tapi di sini dibuang nunnya ya. Terus yang kedua yaitu ada ziyadah, menambah huruf. Huruf yang ditambah diantaranya yaitu alif, waw, ya, ha. Nah, terus yang pertama itu membuang huruf alif. Contohnya gimana? Contohnya au la azbahannahu. Nah, di sini la azbahannahu. Itu di Al-Qur'an itu ada penambahan alif, au la a. Nah, setelah a-nya ini ada alifnya satu itu. Au la azbahannahu. Sesungguhnya kalau di imla ya la azbahannahu ini alifnya gak ada. Terus yang kedua yaitu waw. Di Al-Qur'an itu saurikum, sau, setelahnya u itu ada waw, waw tambahan. Nah, tapi di imla itu gak ada. Saurikum langsung, setelahnya hamzah itu alif, langsung ro, saurikum. Tapi di Al-Qur'an itu ada penambahan waw, saurikum, setelahnya u itu ada waw. Terus yang ketiga penambahan iya, biaidin. Biaidin ini di Al-Qur'an ada dua ayatnya. Nah, sedangkan di imla itu cuma ada satu. Terus yang ketiga mahiyah. Di sini di Al-Qur'an mahiyah itu ada penambahan haknya juga di akhir. Sedangkan di imla gak ada, cuman hiya gitu. Terus yang ketiga yaitu badal, mengganti. Di sini mengganti. Contohnya gimana? As-salawatu. Di Al-Qur'an itu as-salatu itu makainya fathah ke atas ya. Sedangkan di imla itu as-salatu pakai lam yang ada alifnya itu. Nah, contohnya gimana lagi? Kamishkatin. Nah, kahnya ini menggunakan fathah panjang. Fathah panjang yang ke atas. Sedangkan di imla itu memakai alif. Kahnya ini pakai alif kalau di imla. Terus apa lagi? Ad-duha itu kan ada setelahnya ha itu ada kayak iya. Nah, tapi di imla itu gak ada. Ad-duha itu haknya memakai alif atas. Nah, terus rahmatah, ta ya, ta. Rahmatah di Al-Qur'an itu memakai ta. Tak apa? Tak itu tak biasa. Tapi sedangkan di imla yaitu memakai tak marbutah. Nah, itu imro'atu ini memakai tak biasa deh kalau di Al-Qur'an. Sedangkan di imlanya memakai tak bermutah. Terus lanasfa'an ini di Al-Qur'an an-nya ini memakai tanwinnya. Sedangkan di imla lanasfa'an ini memakai nun, tapi nunnya ini diganti menjadi alif tanwin di Al-Qur'an. Terus yang keempat itu ada hamzah. Hamzah di sini alif, ya, waw dalam bentuk itu hamzah. Hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif. Contohnya an'amta ibnun. Nah, terus hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat yaitu kasroh, dhammah, fathah, dan sukun. Artinya kasroh ini paling kuat dan sukun paling rendah tingkatannya. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama bentuk alif apabila mengacu fathah, bentuk iya apabila mengacu kasroh, bentuk waw apabila mengacu dhammah. Nah, terus
Terus yang kelima yaitu ada fasl dan wasl, pemisahan dan penggabungan. Nah, di sini ada beberapa banyak contoh. Contohnya alla. Alla itu asalnya an sama la tasdid. Nah, digabung menjadi alla. Terus illam. Illam ini asalnya in sama lam. Terus allan. Allan ini asalnya an sama allan digabung menjadi allan. Terus amma ini asalnya an sama mim tasdid. Terus mimma ini asalnya min sama mim tasdid. Fima itu di al kan nyambung, fima langsung. Asalnya iya langsung ke ma. Tapi asalnya itu fi pisah terus ditambah ma itu. Terus yang terakhir yaitu ada kata yang terdapat dua qiraat. Nah, di sini penjelasannya apabila ada kata yang dibaca berbeda oleh para ahli qiraat, maka penulisannya hanya satu saja, diambil dari yang paling banyak menggunakan. Nah, contohnya di sini yang sangat familiar ya, yaitu ada maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini ada dua cara bacanya. Ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca panjang. Contohnya maliki itu pendek ma-nya. Terus ada juga yang baca panjang maliki. Nah, itu beda kan. Terus yang kedua contohnya ihdinas sirata. Nah, di sini ihdinas sirata ini bisa dibaca dua. Itu pakai sin dan shad. As-sirata. Nah, as-sirata. Terus ada juga yang baca as-sirat. Nah, itu. Terus yang ketiga contohnya wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, sini wa yabsutu. Wa yabsutu ini adanya dua pembacanya, yaitu bisa memakai sin dan shad. Yabsutu dan yabsutu. Nah, itu. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.